senang sekali lagi dengan Hani, dan di sini juga saya akan menemani hingga 1 jam ke depan ya. Dan juga sudah bersama saya narasumber kita yang sudah berada di studio. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada sore kali ini, Hani akan ingatkan ya buat sahabat Jera semuanya, karena program ini bisa sahabat dengarkan dan saksikan di 100,4 FM di channel YouTube Suara Gresik dan juga di website suaragresik.id. Nah, kita akan masuk ke program Tea Talk. Nah, dan juga seperti biasanya nih, narasumber kita adalah Bapak Suhendar. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Ani. Gimana nih Pak kabarnya? Seperti biasa, selalu luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan seluruh keluarga baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik ya. Nah, Pak, kali ini kita akan mengangkat tema aplikasi hipnosis Ya, dalam parenting. kasus parenting ya Pak ya. Dan ada juga partnya ini solusi supaya anak menurut dengan Anda. Ya. Nah, ini yang mungkin pertanyaan paling mendasar nih, yang menurut yang seperti apa ini Pak? Jadi gini, jadi solusi supaya anak nurut dengan Anda di sini kita masukkan pada orang tua ya. Jadi agar anak nurut pada orang tua. Kita wajib menyadari bahwasannya semua anak sifat dasarnya ada dua, yaitu mereka itu baik dan penurut. Nah, hanya saja mungkin orang tua akan membantah hal ini. Jadi anak saya buktinya tidak, anak saya buktinya anak saya buktinya tidak mau nurut. Nah, ini hanya kesalahan program saja. Jadi kita kembali pada sifat anak-anak baik dan nurut tadi, berarti ada program yang sudah masuk di bawah sadarnya anak-anak itu yang kurang benar atau program yang salah, sehingga harus dibenarkan. Nah, datang dari mana program itu ya? Datang dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari televisi, dari gadget, dari teman sepermainan, dan dari lingkungan. Jadi 5 aspek tadi turut mempengaruhi program yang ada di dalam pikiran bawah sadar anak-anak, sehingga sifat dasar anak-anak yang baik, yang penurut itu menjadi tertutupi oleh sifat-sifat atau sikap-sikap yang dianggap orang tua dalam tanda petik negatif ini. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak, memarahi anak, kemudian menghukum anak, atau bahkan menganggap anak itu dengan kata-kata yang negatif dan lain-lain. Jadi semua itu dikembalikan kepada si orang tua. Jadi di sini kita akan mengupas cara yang baik, yang bagaimana untuk menghandle dalam rangka memfasilitasi anak untuk bisa tumbuh dan berkembang seperti fitrahnya seorang anak-anak yang pada dasarnya ada seorang yang baik dan penurut. Begitu Mbak Ani. Nah, berarti ini juga bisa jadi solusi bagi para orang tua nih Pak ya, yang Betul. sudah lulusan mungkin kayaknya udah agak pusing kalau menghadapi anaknya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya ya Pak ya, hipnosis ini adalah terjadi ketika ada 2 orang yang sepakat gitu ya Pak ya. Nah, apakah kalau kasusnya anaknya bandel, ini kan yang dihipnosis anaknya ya Pak ya? Bukan. Oh, wah ini. Nah, jadi ini bedanya. Jadi kalau di kami di klinik, jadi ketika ada keluhan dari orang tua tentang program yang kurang diinginkan oleh orang tua, maka yang kami terapi, yang kami benarkan bukan anaknya, tetapi justru orang tuanya. Aduh, ini menarik sekali nih. Kenapa jadi orang tuanya Pak? Karena yang nakal anaknya misalnya. Karena akan kita jelaskan setelah ini. Jadi begini Mbak Ani. Seorang anak, awal tadi saya katakan, dasarnya adalah baik dan penurut. Hanya saja sikap ini sifatnya tertutupi oleh program-program yang kurang memberdayakan bagi seorang anak, yang mungkin dianggap kurang baik atau negatif bagi orang tua. Sehingga anak-anak muncul menjadi bandel, menjadi nakal, menjadi tidak penurut, dan lain-lain. Jadi kalau kita mengingat sesi-sesi awal, mengapa dulu awal-awal kita bicara teori tentang hipnosis dan bagaimana memasukkan sugesti atau pesan nasihat kepada bawah sadar, itu kan ada 5 jalan. Yang pertama melalui figur otoritas, yang kedua melalui repetisi atau pengulangan, yang ketiga intensitas emosi, yang keempat identitas kelompok, dan yang kelima hipnosis. Jadi kita tinggalkan dulu yang hipnosis, kita cari yang 4 di awal. Jadi yang turut menyumbangkan
sifat dan karakter kepada anak itu adalah seorang figur otoritas. Siapa? Entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, atau mungkin orang lain yang dianggap lebih diturut atau diikuti oleh si anak, sehingga dia masuk dalam figur otoritas. Kemudian intensitas emosi, ya. Jadi ketika ada sesuatu kejadian, baik itu peristiwa atau hal yang lain dalam bermain misalkan, ketika dalam permainan itu emosinya sangat tinggi, sangat intens, baik itu emosi positif maupun negatif, karena intens itu setiap informasi pada saat itu akan masuk dalam bawah sadar dan akan menjadi program yang tetap, ya. Dimana kalau di bawah sadar maka dia akan bisa muncul dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh sang anak itu sendiri, sehingga muncullah sikap-sikap yang kurang diinginkan terutama oleh orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah identitas kelompok. Anak-anak ini bermain dengan siapa, ya kan? Kalau bermainnya dengan anak-anak yang positif, bermainnya positif, kita punya keyakinan sesuai dengan prinsip hipnosis tadi atau prinsip masuknya informasi pada bawah sadar, pasti informasi yang masuk pun, tertanam pun, program yang masuk juga akan positif. Kemudian yang kedua yaitu tadi kita lompati, ya, yaitu repetisi tadi, jadi pengulangan. Jadi berapa kali informasi ini disampaikan. Misalkan kita kepingin anak kita mampu untuk menghafal hafalan, kalau cuma diajarkan 1-2 kali mungkin kurang. Jadi di dalam teori psikosibernetik, ya, itu ada hitungan yang baku. Jadi informasi itu bisa masuk secara optimal ke dalam pikiran bawah sadar minimal diulang sebanyak 21 kali. Ya, itu baru informasi bisa benar-benar masuk dalam pikiran bawah sadar dan akan menjadi sebuah program yang kekal atau abadi dan selamanya. Dan akan bekerja secara otomatis tanpa diperintah, itu akan bisa dijalankan. Makanya kalau kita mau menghafalkan sesuatu kan banyak cara. Yang pertama pasti diulang-ulang. Kalau dalam bahasa Arabnya murojaah itu. Jadi ada pengulangan-pengulangan repetisi. Kemudian di lingkungan kita sendiri untuk bisa lebih cepat hafal biasanya dibuat sebuah lagu atau sambil bernyanyi, sehingga disitulah ada intensitas emosi. Kan riang gembira kan. Nah, perasaan gembira, bahagia itu intensitasnya tinggi, positif, sehingga juga mudah masuk dalam pikiran bawah sadar. Lah, cara-cara inilah yang harusnya dipahami oleh orang tua dalam rangka untuk memberikan informasi, data, program kepada pikiran bawah sadar anak-anak. Karena kita tahu seorang anak itu lahir dalam keadaan fitroh. Jadi dia itu masih kosong. Siapa yang akan mengisi? Ya orang tuanya, keluarganya, lingkungannya. Baru nanti dia masih usia sekolah, maka lingkungan pendidikan juga turut mengisi informasi yang ada di pikiran bawah sadar bagi anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang bandel, nakal, cerewet, atau programnya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka dalam tanda petik siapa yang bermasalah? Anaknya atau orang tuanya? Makanya ketika ada orang tua membawa klien anak-anak kepada saya, maka yang saya betulkan dulu orang tuanya. Saya tanya, Pak, Bu, ini apa keluhannya? Anak saya anak saya, maka yang saya kembalikan selama ini bagaimana ibu mendidiknya, bagaimana bapak mendidiknya, ya kan? Kemudian kita tanya juga kapan sikap-sikap ini muncul dari anak-anak. Kita dorong ke mundur lagi, bagaimana pola ibu, pola asuh bapak sebelumnya. Nah, baru di situ kita luruskan. Jadi kalau sudah mengetahui rentetan dari poin 1 sampai 4, figur otoritas, pengulangan, kemudian emosi dan identitas kelompok, maka di sini pun kita akan membicarakan lebih luas bahwasanya anak-anak mudah untuk dikondisikan asalkan dengan cara-cara yang benar. Mbak Ani pasti akan mengaku ketika saya membuat statement seperti ini. Jadi kadangkala sering sekali orang tua kita itu justru menyampaikan apa yang tidak diinginkan oleh orang tua kepada kita. Misalkan, Dek, kamu jangan begini, kamu jangan ke sana. Ya kan? Bukan kok ketika seorang orang tua itu kepingin anaknya berhenti, itu jangan bilang, Dek, kamu jangan pergi. Tapi cukup saja bilang, Dek, kamu di sini saja.
Ketika ingin anaknya berjalan dengan perlahan atau pelan-pelan, maka cara menyampaikan informasinya adalah, "Dek, jalan pelan-pelan." Bukan kok dengan, "Dek, jangan berlari." Oh. Ya. Jadi informasinya positif ya Pak ya? Ya, jadi gunakan bahasa-bahasa kalimat positif. Karena apa? Di sini terutama untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 7 tahun ya, di mana posisi gelombang otak yang ada 4 macam itu beta, alfa, theta, delta. Jadi usia 1 sampai 7 tahun itu dominan pada gelombang alfa dan theta. Gelombang alfa dan theta sesuai dengan informasi awal dari saya, disitulah gelombang terjadinya trans, gelombang terjadinya kondisi hipnosis, gelombang di mana pada saat itu pikiran bawah sadar sangat sugestif, sangat mudah menerima saran, informasi, nasihat dari luar. Nah, ketika anak-anak yang dominan dalam keadaan alfa dan theta, kondisi gelombang otaknya, berarti setiap saat si anak ini dalam kondisi hipnosis. Sehingga apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, diraba dan dikecap itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan tertanam sebagai program yang tetap di sana. Program itu baru bisa berubah ketika terjadi perubahan. Nah, inilah seorang orang tua harus paham ini, sehingga untuk mengarahkan anak, memanajemen anak, mengelola anak itu akan lebih tepat. Ya, jadi 1 sampai 7 tahun bisa kita bilang golden age ya, itu anak-anak harus benar-benar mendapatkan perlakuan yang tepat. Kalau tidak begitu nanti dia akan muncul sikap pembangkangannya, sikap tidak tolerannya ketika di usia antara 13 sampai 20 tahun. Di mana kita bilang mereka masa puber. Nah, munculnya sikap pembangkangan, sikap yang tidak patuh pada orang tua itu dipicu dari program di bawah sadar yang tertanam ketika dia di usia 1 sampai dengan 7 tahun itu. Ketika di masa-masa itu ada program yang kurang tepat bagi perkembangan jiwa seorang anak, maka itu nanti ketika di usia puber otomatis akan bekerja sendiri program tadi. Dan ternyata program ini tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Program apa saja itu nanti banyak, nanti silakan kita ulas gitu. Berarti statement saya tadi juga termasuk salah ya Pak ya, karena seringkali kalau kita melihat kalau kenakalan remaja atau mungkin kalau kita lihat anak kita nakal nih, itu yang menganggap kita nakal ya kita orang tuanya atau orang-orang dewasa gitu ya Pak ya. Nah biasanya seringkali juga kita akan menyalahkan si anaknya. Ternyata barusan dijelaskan itu juga bukan murni kesalahan mereka. Betul. Apakah kita kulas balik ya Pak ya, dari akar-akarnya yang tadi juga sudah dijelaskan penyebabnya apa, lalu kenapa, baru nanti juga ada apakah kilas balik apakah dulu memang ada sistem trauma misalnya gitu ya Pak ya. Pak, ini juga seru sekali sahabat. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembicaraan kita, Hani juga ingin sampaikan ya bahwa kalian juga bisa untuk bertanya seputar tema kita di sore kali ini. Langsung aja cus untuk ke YouTube atau juga ke nomor WA kita di 0811334104. Nah, kali ini juga Hani mau ingin bertanya juga Pak. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, apakah orang tuanya nanti akan pada tahap hipnosis juga Pak? Nah, prakteknya dalam hipnosis juga ketika ada misalnya salah satu pasien nih Pak, misalnya menghadap ke Pak Suendar, nah lalu proses seperti apa sih Pak yang akan dijalankan gitu? Baik, jadi kita kembali pada analogi ya, ketika ada orang tua membawa anaknya ke klinik hipnoterapis, maka memang protokol kami adalah mengecek dulu bagaimana orang tuanya, pola asuhnya selama ini bagaimana. Kemudian ketika ditemukan sebuah misprosedur, maka disitulah kami terapis akan meluruskan. Jadi kami tidak hipnosis orang tua. Jadi nanti sesinya sesi untuk konseling. Bukan sesi hipnoterapi, tapi konseling saja pada orang tua yang nantinya akan kita luruskan bahwasanya seperti ini. Jadi konsep tadi pun akan kami jelaskan. Jadi akan kita jelaskan bagaimana konsep bawah sadar, konsep masuknya informasi bawah sadar, kemudian konsep
potensi bawah sadar yang memang kadangkala menjadi bom waktu. Mungkin program tertanam 2-3 tahun yang lalu, tetapi meledaknya 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Menunggu ada pemicu. Misal ketika seorang anak 1-7 tahun dan 7-10 tahun, dia acuh dalam artian tidak menghiraukan apapun yang masuk ke dalam telinga dan penglihatannya. Akan tetapi ketika dia masuk dalam masa puber, di mana dia masuk dalam usia pencarian jati diri, ya, di mana akan mulai aktif, dia mulai bingung, bimbang, aku ingin jadi seperti apa, maka dia akan intens mencari informasi dalam pikiran bawah sadarnya untuk menentukan jati dirinya. Lah ketika mencari informasi itu tidak sengaja tersenggollah program yang kurang memberdayakan tadi, ya kan, akhirnya dieksekusi, muncul ke permukaan, bekerja, yang kita tahu dorongan dari bawah sadar 9 kali dari pikiran sadar, maka seolah-olah si anak ini refleks atau nggak sadar kalau sudah melakukan sesuatu yang di luar yang seharusnya. Nah ini pun nggak bisa kita menyalahkan si anak karena program tertanam dari sebelumnya, ya kan. Dan adanya program salah ini pun itu juga kembali pada sistem atau pola asuh selama ini orang tua. Yang kita tahu mungkin program yang salah ini bisa masuk karena memang dari usia 1-7 tahun dan 7-10 tahun tadi itu ada kasih sayang yang tidak berimbang atau kasih sayang yang kurang kepada sosok diri seorang anak. Walaupun pada usia itu tidak ada pemberontakan, tidak ada protes dari seorang anak, tapi program itu masuk dan tertanam di bawah sadar. Nah, kalau kita berbicara masalah program kasih sayang, maka kita akan dihadapkan pada sebuah teori, ya. Di sini ada program dari John C. Maxwell itu bahwasanya seorang anak, seorang manusia juga itu butuh kasih sayang. Dan kasih sayang ini kita terjemahkan dengan bahasa kasih. Itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat peneguh atau pujian. Yang kedua adalah waktu yang efektif atau waktu yang baik. Dalam artian biasanya kalau bilang waktu yang bagus itu adalah good time, ya. Kemudian setelah waktu yang baik adalah hadiah, kemudian pelayanan, ya. Jadi nanti yang satu sambil bergerak, ya. Saya kan biasa, ya, seperti ketika membicarakan banyak poin maka pasti ada satu yang terlupa. Jadi untuk melayani seorang anak ini atau menghandle seorang anak, kita tidak boleh melupakan 5 aspek. Kita bisa menganggap ini di dalam tubuh seorang anak terdapat 2 baterai. Namanya baterai kasih sayang, ya. Satu baterai yang harus selalu di-charge oleh seorang bapak dan satu baterai harus selalu di-charge oleh seorang ibu. Dua-duanya harus seimbang charge-nya. Jadi tidak bisa hanya oleh bapak oleh ibu, ya kan. Yang pertama adalah ketika seorang anak itu butuh pujian, ya, butuh dukungan yang berupa kata-kata. Setiap anak melakukan sesuatu itu sampaikan hal-hal yang positif untuk anak. Anak ganteng, anak pintar. Cukup seperti itu aja. Jadi tidak perlu berlebihan. Jadi dukungan pujian itu tidak harus yang terlalu tinggi, dalam artian juga sesuatu yang bukan menjadi haknya atau kepantasannya si anak, tetapi sesuatu yang memang menjadi harapan orang tua. Dan si anak akan menerima dengan senang hati, yaitu pujian yang normatif, ya, tidak berlebihan. Kemudian sentuhan, ya, di daerah-daerah tertentu yang memang membuat anak nyaman. Makanya kalau anak bayi kan digendong, kemudian ditepuk-tepuk. Kalau sudah mulai beranjak usia sekolah, pra-TK, kemudian TK, suka dielus-elus punggungnya, dielus-elus kepalanya. Itu juga harus rutin dilakukan oleh ayah dan ibu dan bapak, ya. Jadi kedua orang tua. Yang berikutnya hadiah, ya. Berikan penghargaan, reward
ketika seorang anak ini mampu melakukan, dapat melakukan hal-hal yang memang kita anggap sebagai prestasi. Jadi pemberian hadiah ini tidak serta-merta pun anak tidak ngapa-ngapain diberi hadiah. Ya. Misalkan untuk apa? Ketika seorang anak sudah mulai belajar memperhatikan seorang ibu sedang menyapu, misalkan dia juga ikut ambil sapu sambil menyapu-nyapu. Duh, pinternya anakku, udah mau bantuin ibu ya. Nah, ini ibu kasih permen misalkan. Apresiasi. Ya, atas sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang anak. Ya. Kemudian setelah hadiah juga ada yang namanya pelayanan. Misalkan seorang anak, kalau bayi jelas kita layani terus ya. Kemudian yang usia balita lah, ketika harus ke belakang itu kita antarkan, ketika mengambil air minum kita ambilkan. Jadi bukannya kok jangan mas ambil sendiri, diambil sendiri. Kalau memang dia waktunya belajar itu silakan, tetapi kita lihat keadaan itu apakah si anak ini benar-benar mampu melakukannya. Kalau memang dia belum mampu, maka kita ajari, kita ajarkan hal itu. Ketika sudah mampu ya kita persilakan dia berkembang. Ketika dia mampu berkembang dan melaksanakan sendiri sesuai dengan perkembangan usia dan fisiknya, maka bisa kita anggap itu sebuah prestasi, maka berikanlah hadiah tadi. Nah, pola-pola ini nanti maka si anak ini merasa dikasih dan disayang oleh orang tua, keduanya, sehingga baterai kasihnya selalu penuh. Ketika baterai kasih ini penuh, maka program-program di luar yang kurang berdaya itu akan sulit masuk ke dalam diri seorang anak. Karena apa? Karena kita bicara konsep tataran energi. Ketika emosi anak itu dalam keadaan bahagia, maka dia sangat tinggi energinya dan tidak mudah dimasuki oleh energi negatif yang lain. Sehingga seorang anak akan senantiasa sehat, riang gembira, dan tumbuh secara optimal. Begitu. Nah, berarti ini juga memang kita harus benar menggali ya Pak ya, menggali dari sisi orang tuanya sendiri. Nah, lalu kalau misalnya ada kasus Pak, bagaimana ketika orang tuanya ini menganggap apa yang dilakukannya memang sudah benar 100%. Nah, biasanya karena orang dewasa ini kan menganggap ya apa yang saya ajarkan ke anak sudah betul gitu kan. Meskipun dipandang mungkin beberapa orang lain itu wah anaknya kok dipaksa gini gitu. Nah, itu apakah ada kasus yang seperti itu juga Pak? Nah, setiap orang sebelum mengetahui sebuah konsep pasti akan mengira dirinya sudah benar. Cara kami terapis ya gampang Mbak Ani, tinggal kita tunjukkan. Sudahkah Bapak seperti ini? Kalaupun Bapak Ibu nanti bertanya, itu dasarnya apa? Ini loh saya ada bukunya, ada jurnal ilmiahnya, ya kan? Jadi ketika masih belum bisa menerima pun ya kita sadarkan aja bagaimana konsep masuknya sebuah informasi dalam pikiran bawah sadar, ya kan? Karena pada dasarnya seorang anak itu tidak bisa apa-apa. Anak bisa apa-apa itu karena ajaran dari kedua orang tua, ya kan? Kalau orang tua mengaku tidak bersalah, memang dia tidak salah, belum tahu kok. Tapi kalau setelah dari terapis diberikan konseling, kemudian belum berubah juga, ya berarti memang ada yang harus diterapi dengan hipnosis, ya orang tuanya tadi. Nah, jadi hipnosis ini kan ketika dililik kami nggak serta-merta, langsung duduk di kursi terapi, tidak, ya kan? Kalau memang cukup bisa duduk di dalam meja kerja, di kursi kerja ya sudah kita sesi konseling aja 1-2 jam. Jadi memang prosedurnya juga sebelum terjadinya ada hipnosis juga ada beberapa langkah yang harus dilewati di awal ya Pak ya tadi. Jadi apakah di cross check dulu gitu ya Pak ya. Nah lalu memang kalau misalnya kondisinya mungkin tidak dimungkinkan dengan melewati 1-4 langkah misalnya baru dilakukan hipnosis ya seperti itu gitu. Nah, di intake form kami nanti itu ada salah satu syarat berbunyi. Jadi ketika klien ini anak-anak maka wajib didampingi orang tua. Ya, karena kami harus tahu dulu, jangan sampai seperti dokter sakit gigi atau dokter sakit perut, ya kan? Jadi seorang anak sakit perut bawa ke dokter, dikasih obat, sudah pulang 2 minggu lagi balik lagi sakit perut lagi. Dikira obatnya nggak manjur, padahal pola makannya anak dan pola hidupnya orang tua di rumah ini memang nggak mendukung untuk program sehat
untuk perut, ya kan. Jadi dokternya, oh sakit perut ya, langsung dikasih obat aja, tanpa ditanya bagaimana makan di rumahnya, bagaimana pola makannya, pola hidupnya, pola tidurnya, nggak ditanyakan ya. 1 hari 3 hari sembuh dikasih obat, ya kan. Tapi 2 minggu lagi dia kembali lagi sakit perut lagi. Ya. Terapis juga begitu, hipnosis. Jadi ketika yang didaftarkan adalah klien anak-anak, maka kami mensyaratkan wajib didampingi oleh orang tua. Jadi harus cari penyebabnya juga ya Pak. Betul, ya. Nah, seru sekali nih Pak. Tapi kita masih banyak ya Pak ya apa yang kita perjuangkan. Nanti kita juga mungkin lebih aplikatif. Nah tadi juga Ani mau nyinggung tentang program-program apa sih yang sudah termindset kadang di alam bawah sadar kita secara tidak sadar. Tapi kita akan perbincangkan itu setelah iklan layanan masyarakat berikut ya sahabat. Dan kita akan kembali setelah ILM berikut. Dan jangan kemana-mana sahabat. Halo sahabat, jumpa lagi bersama Hani dalam program Tital. Dan juga tadi kita juga sudah hampir setengah jaman ya Pak ya. Kita berbicara tentang solusi supaya anak menurut dengan Anda. Nah, kalau tadi sahabat ketinggalan mungkin ya, boleh diputar di channel YouTube kita di Suara Gresik. Dan kami juga masih menunggu pertanyaan dari sahabat cerdas semuanya tentang pembahasan tema pada sore kali ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah membahas nih Pak tentang teori mendasarnya. Nah, sekarang ini contoh-contoh mungkin secara aplikatifnya itu seperti apa sih Pak, atau mungkin tadi juga sempat belum terbahas tentang program yang sudah ada di bawah alam sadar kita gitu. Ya, baik. Jadi contoh aplikatif dan program yang tertanam bawah sadar anak-anak ya. Jadi gini, kita orang tua itu hendaknya lebih bijaksana bagaimana mengarahkan, mendidik dan membimbing anak-anak kita. Karena apa? Satu kesalahan fatal yang mungkin tanpa kita sadari itu akan berdampak sangat negatif kepada bagi pertumbuhan si anak itu sendiri, baik saat ini ataupun nanti. Dan nanti ini sangat panjang. Kadang sebuah luka batin yang tertanam sejak dia masih janin, balita, anak-anak atau bahkan remaja, itu dampaknya bisa muncul ketika dia sudah menjadi anak-anak atau orang dewasa. Seringkali kami mendapatkan klien orang yang dewasa, usianya sekitar 42 tahun. Ya. Dia memiliki sebuah alergi sebenarnya yang tidak dia ketahui dari mana asalnya. Alergi tersebut adalah munculnya bercak-bercak putih bening di sekujur tubuhnya, terutama di daerah pinggang atau punggung. Sudah ke dokter, diberikan obat, hilang, kering, muncul lagi, seperti itu terus. Dokter bilang tidak berbahaya, tetapi mengganggu. Sehingga kalau di kami ini tergolong psikosomatis ya. Jadi luka di tubuh, trauma fisik berasal dari program atau emosi negatif di pikiran bawah sadar. Kami gunakan teknik yaitu teknik regresi. Jadi kita bawa klien ini menuju ke sumber dari datangnya alergi atau penyakit ini. Dan yang kami temukan, sumber atau emosi negatif yang muncul ini datang dari ketika dia berusia 7 tahun. Saat itu dia melihat bangkai ayam mati. Baunya sangat busuk dan berbelatung. Dia sangat ketakutan, ngeri dan jijik. Jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi emosi negatif ini bertumpuk-tumpuk. Benci, ngeri dan jijik. Ya. Udah plus-plus gitu ya. Plus. Saat itu enggak masalah, memang dia lari. Cuman ya dia memendam emosi itu, dalam arti emosi itu ya rasa takut itu, rasa ngeri, jijiknya itu, dan tidak terlampiaskan.
baru di usia 41 itu tiba-tiba menjadi sebuah psikosomatis. Sudah berobat seperti yang saya ceritakan tadi, dan ketika kami regresi kita cari ke masa waktu sebelumnya, ya di usia 7 tahun tadi, sehingga kami pun menetralisir itu. Kita lepaskan emosi tersebut dan kita berikan framing atau pemaknaan ulang. 2 minggu kemudian beliau menyampaikan bahwasanya sudah kering dan bersih. Dan sampai saat ini sudah tidak pernah menghubungi lagi apakah kambuh atau tidak. Jadi konsep hipnosis ketika digunakan untuk menghandle permasalahan semacam ini, jadi masa-masa anak-anak ada trauma tidak terselesaikan, tidak terilis atau tidak dikeluarkan, tidak terlampiaskan, tuh akan menjadi bom waktu ya, jadi bom waktu bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita bisa mendidik, menghandle anak dengan baik. Kita sebagai orang tua hendaknya selalu check and recheck kepada anak-anak ketika bermain pun. Makanya kita kembali pada bahasa kasih ya di Gary Chapman tadi, bahwasanya kita harus banyak berkomunikasi dengan anak. Quality time atau waktu yang berkualitas. Ini juga harus sesering mungkin kita bangun, kita jalin dengan anak-anak kita, baik oleh ibu dan oleh bapak. Kita tanya, nak tadi bermain apa, dengan siapa dan bagaimana. Pasti anak akan dengan leluasa bercerita. Dan kita harus selalu waspada. Kalau misal seorang anak ini ceritanya ada yang disembunyikan, maka kita harus pandai-pandai mengungkap rahasia itu. Karena dikhawatirkan ada emosi negatif yang terselip ketika mereka bermain. Misal dia diejek temannya, dibully, ya, dan dia pendam karena dia malu pada orang tuanya misalkan. Ini berbahaya bagi perkembangan si anak ketika remaja dan dewasa, atau mungkin ketika sudah masuk usia produktif. Karena emosi negatif ini akan memicu seperti tadi misalkan menjadi psikosomatis, atau sudah juga menjadi sebuah karakter yang selama ini belum pernah ada di dalam diri anak-anak kita. Yang awalnya anak-anak kita itu rajin, pinter, baik, ramah, sopan, itu tiba-tiba bertolak belakang dari 5 karakter ini. Ketika emosi negatif ini kalau dalam bahasanya teranchor ya, jadi terpicu oleh keadaan di luar yang lain. Jadi misalkan ada hal-hal yang sama, misal Mbak Ani, jadi emosi ini kan muncul ketika anak kita dibully saat dia berusia di bawah 10 tahun misalkan, anak-anak SD ya. Kemudian di usia 40 tahun tiba-tiba bukan lagi anak ya, jadi si individu ini saat bekerja mungkin tanpa sengaja melihat anak kecil yang dibully dengan cara yang sama seperti yang dia alami 30 tahun yang lalu. Maka dengan sangat tidak disadari oleh si individu ini tadi, tiba-tiba dia akan mengalami perubahan karakter itu. Dan dia nggak sadar, kok tiba-tiba aku seperti ini ya, ya kan? Bisa muncul psikosomatis, bisa muncul karakter-karakter yang bertolak belakang dengan karakternya selama ini. Yang asalnya dia rajin bekerja, tiba-tiba malas bekerja. Yang awalnya dia ramah, menjadi agak kasar, ya kan? Yang awalnya penuh kasih sayang menjadi cuek dan lain-lain. Itu terpicu dari penampakan yang dia lihat di usia 40 tahun, ya kan? Mengungkit kembali emosi yang terpendam di usia 10 tahun tadi. Sehingga kita orang tua wajib untuk bisa menggali informasi apapun dan temukan sebuah program ataupun pengalaman-pengalaman negatif yang dialami seorang anak. Ya.
Pakai 5 bahasa kasih tadi. Yang pertama adalah dengan memberikan pujian, meluangkan waktu yang berkualitas, kemudian memberikan hadiah, memberikan usapan atau sentuhan kasih sayang, dan yang kelima tadi dengan hilang lagi. Jadi yang kelima adalah pelayanan. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah dengan kata-kata pujian atau dukungan. Yang kedua kualitas, yang ketiga hadiah, yang keempat sentuhan kasih sayang, dan yang kelima pelayanan. Nah, gunakan kelima ini untuk bisa mengorek informasi apapun dari seorang anak. Apabila informasi itu memberdayakan dan positif, silakan dikuatkan. Kalau informasi itu ada yang tidak memberdayakan atau negatif, silakan segera dinetralisir. Dengan cara ya tadi, berikan pujian. Pujiannya bagaimana? Enggak, anak bapak, anak ibu rajin kok, pinter kok, berani kok. Itu ya. Jadi misalkan kamu anak manja, maka lawannya manja itu apa? Berani, mandiri, pinter. Jadi berikan antitesanya, berikan penawarnya. Seketika itu juga. Jadi ketika sudah terframing si anak di luar, terframing manja tadi, maka lakukan reframing seketika itu juga. Jadi harus segera lepas emosi ini. Dan kemudian ajarkan anak untuk memaafkan. Siapapun yang mencela tadi, menghina, membuli, segera dimaafkan. Berikan pengertian bahwa saya memaafkan itu bukan membenarkan perilaku orang lain, tapi justru dalam rangka untuk mengasihi diri sendiri. Ya kan, agar diri sendiri tidak terbebani oleh emosi-emosi negatif. Itu cara menyampaikannya, sehingga anak ini punya program-program yang positif terus. Sehingga anak yang punya program positif, ketika dia keluar lagi dibully lagi, dia sudah mental nanti buliannya. Karena apa? Dia sudah dapat framing dari orang tuanya lebih kuat, bahwasanya aku lo mandiri, aku lo pinter, sudah. Karena pada saat menyampaikannya, si ibu, si bapak dengan penuh kualitas, baik kasih sayangnya maupun hal-hal 5 hal yang lain tadi. Itu penting memang. Berarti saya juga baru tahu nih Pak, kalau memang ternyata emosi negatif itu sangat buruk sekali ya, berdampak pada diri kita sendiri ya. Sampai tadi bisa terjadi misalnya alergi atau juga mungkin memicu penyakit lain yang sebenarnya kita sendiri kadang menyangkanya cuman apa yang dari kita konsumsi, ternyata ada emosi-emosi di balik itu yang bisa membentuk itu gitu ya Pak ya. Makanya psikosomatis di situ. Jadi penyakit fisik yang ditimbulkan oleh psikis. Nah, dan juga tadi barusan ada tipsnya nih dari Pak Syahril sendiri, gimana caranya mungkin orang tua untuk istilahnya melindungi si anak ya Pak ya dari emosi-emosi negatif. Ada 5 tipsnya tadi ya Pak ya. Nah, buat sahabat cerdas semuanya nih, dan juga ternyata sudah hadir Pak banyak sahabat yang di channel YouTube kita, dan ada beberapa pertanyaan nih. Nah, langsung saja saya bacakan. Yang pertama adalah dari Ferry AP nih. Bagaimana kalau anak itu anaknya tetangga ya? Salam dari Lamongan. Aduh, ini mungkin mencari kehiburan mungkin Pak. Lalu juga ada akun yang bernama Diajeng Larasati. Bagaimana cara agar anak yang hiperaktif bisa menurut ya Pak? Jadi mungkin saya tanggapi dari Pak Ferry ya. Jadi memang tema kita kan agak bias. Jadi menurut pada Anda, bukan anak Anda padahal ya. Jadi enggak anak tetangga. Cuman kita di sini pengen teori pemberdayaan Pak. Jadi apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai. Kalau kita kepingin dapatkan hal yang baik, maka kita juga harus berbuat baik kepada siapapun, walaupun itu ada anak tetangga. Jadi meskipun bukan anak kita sendiri, tapi kita menanamkan hal-hal positif. Betul, ya Pak ya, terhadap anak-anak di luar sana juga. Ya, gitu. Begitu. Kemudian untuk yang dari Mbak Diajeng Larasati ya, bagaimana cara agar anak yang hiperaktif bisa menurut ya. Jadi gini, ini pada konsep belajar, mungkin bisa kita angkat Mbak tema belajar mungkin di hypno-learning ya. Jadi hipnosis dan learning. Jadi hiperaktif ini Mbak, itu bukan hal yang negatif. Itu sangat positif. Karena apa? Hiperaktif itu menandakan pola belajarnya si anak ini adalah dengan
modulnya adalah kinestetik, adalah dengan perasaan. Jadi dengan dia bergerak, disitulah saat dia belajar. Ya. Jadi ada anak belajar dengan melihat, karena dia tipenya visual. Ada yang dengan mendengar, karena dia tipenya auditori. Ada yang dengan lari, lompat, bergerak, nggak bisa diam. Yang disebut di praktek tadi itu adalah orang-orang kinestetik. Jadi memang dia belajarnya itu dengan bergerak. Karena dia dengan perasaan, dengan bahagia, nyaman, itu nanti dia bisa masuk. Dan juga, cuman di dalam pola belajar ini sebenarnya ada 5 jalan untuk belajar itu. Dari modulnya itu ada 5, jadi ada visual, auditori, kinestetik, gustatori, dan olfaktori. Visual itu adalah dengan tipe melihat, auditori dengan tipe mendengar, kinestetik dengan perasaan atau gerakan, kemudian gustatori dengan meraba-raba itu ya, dan olfaktori dengan mengecap. Ya. Di sini semuanya itu positif. Ya, tinggal bagaimana kita untuk bisa memasukkan sebuah program informasi dari masing-masing modul ini atau modalitas. Misalkan dia yang ditanyakan oleh Mbak Diajeng ini adalah yang hiperaktif, berarti langsung bisa kita terjemahkan, oh anak ini seorang kinestetik. Maka cara belajarnya dengan kita sambil bergerak bersama, gitu loh. Sambil kita jalan-jalan naik sepeda, kita ajak dia bicara, ya kan. Kita tunjukkan alam sekitar. Jadi seorang yang kinestetik ini cenderung belajar dengan melakukan. Learning by doing. Ya, tidak hanya dengan melihat atau mendengar, tapi dengan melakukan. Nah, itulah. Jadi kalaupun ingin mengurangi pergerakannya, tinggal disampaikan. Ya, sambil bergerak tadi, naik sepeda, sambil mancing mungkin, diajak bicara. Nah, nanti setelah ini dikurangi sedikit ya gerakannya. Kalau lagi belajar boleh bergerak, tapi secukupnya. Ya kan, hati-hati dengan gelas di sampingmu, hati-hati dengan lampu di depanmu, kan begitu. Jadi cara menyampaikannya seperti itu. Jadi sambil beraktivitas menyampaikannya. Kalau dia dalam keadaan diam, kita bicara ya enggak masuk, karena memang dia modulnya melalui gerakan. Melalui aktivitas ya. Kalau seorang yang tipe visual, maka belajarnya dengan membaca mungkin ya, dengan tulisan, dengan melihat televisi. Kemudian yang tipe-tipe auditori, yang pendengaran itu dengan cara mendengarkan radio, musik, banyaknya kan ada. Jadi ketika orang atau mahasiswa belajar tuh pasang musik, kemudian membaca. Kemudian yang tipe-tipe gustatori, pengecap ini ya. Jadi pengecap ini sangat jarang, karena cenderung dia belajar sambil makan saja. Itu jarang. Kemudian yang tipe olfaktori atau sentuhan atau rabaan, itu juga dengan aktivitas. Jadi itu adalah cara dia belajar. Berarti bukan hal yang negatif, itu positif, tinggal diarahkan. Cara yang tadi mengarahkannya sambil bergerak juga. Ya, jadi untuk bisa efektif memberikan informasi ini ya ikuti dengan modulnya dia, karena memang modulnya dia dengan bergerak, beraktivitas. Jangan dipaksakan untuk diajak membaca, kecuali dalam bergerak tadi kita mulai tanamkan. Setelah ini kita belajar membaca ya. Setelah ini kita belajar mendengar musik, itu nggak apa-apa. Jadi sambil bergerak kita mulai menanamkan untuk mengintervensi agar yang dominan kinestetik ini punya sekunderinya. Jadi primernya kinestetik, sekunderinya adalah visual misalkan, atau juga auditori. Makanya tipe belajar ini nanti ada macam-macam. Tidak murni seorang ini kinestetik, tidak, pasti ada bayangannya. Ya, itu caranya. Jadi Mbak Diajeng, jadi memang orang tua harus itu ya Pak, harus mengenali anaknya terlebih dahulu tipe belajar yang seperti apa, dan juga mungkin ditanamkan tadi ya Pak ya, hal-hal yang tetap positif gitu kan. Jadi anak itu masih bisa untuk mengikutinya. Ya, menerima informasi itu. Nah Pak, ini juga ada pertanyaan dari Mahruzar Iskandar. Halo Pak Suhendar, mau tanya nih, bagaimana cara membuat anak menjadi menurut di usia masa SMA? Pak, ini model apa ini? Ya. Ini umum ya, jadi anak-anak yang masuk pubertas tadi usia antara
Iya. 17 sampai 20. Biasanya karena mungkin usia-usia yang masih pubertas SMP sampai SMA ini Ya. banyak sekali mengalami emosi-emosi yang bisa merubah sikapnya Ya, gitu, jadi Pak. kembali pada 5 bahasa kasih dari chapter tadi, maka kita mulai ulangi, mulai dari kalimat peneguh atau pujian tadi, kemudian sudahkah kita selalu memberikan kata-kata yang positif bagi anak, kalimat-kalimat dukungan ya. Jadi kalian peneguh ini tidak hanya sebuah pujian, tapi juga dukungan. Jadi apa sih yang diinginkan anak itu, arahnya anak mau kemana itu kita dukung, kita berikan dukungan, ajakan positif. Dan kalaupun kurang positif kita arahkan. Kemudian meluangkan waktu, quality time. Jadi seorang anak itu tidak sekedar butuh materi, kadang juga butuh perhatian, butuh diajak ngobrol, ya kan? Sudahkah itu dilakukan? Kemudian yang ketiga, sentuhan halus, ya. Kadang memang kalau di usia SMA sekarang sudah gak mau dipegang-pegang ya, wis gengsi ya. Iya, Maka betul, Pak. kita cari dari kalimat peneguh, kemudian waktu berkualitas, sentuhan halus, hadiah, dan layanan tadi itu mana yang paling dominan dibutuhkan si anak. Karena beda orang, beda modul lagi, ya kan? Kalau tadi baterai kasih ini bisa diisi dengan 5 jalan, lah si anak saya ini jalan yang mana yang paling produktif, paling cepat untuk bisa memprogram dia. Oh ternyata anak saya ini suka diajak ngobrol. Berarti di sinilah kalimat peneguh dan waktu berkualitas ini yang kita gunakan. Jadi ketika anak diajak ngobrol, maka kita harus benar-benar konsisten. Ya. Jadi ngobrol itu sudah no gadget dan no televisi. Ngobrolnya harus benar-benar intens, intim, ya. Jadi antara aku dan kamu dari hati ke hati, ya kan? Itu baru akan dia bisa mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin emosi itu mungkin dari dia waktu berumur kurang dari 10 tahun akan tersampaikan pada saat itu. Mungkin dia akan bilang, bapak sih aku dulu tidak diperkenankan untuk belajar mandiri. Sekarang aku malu sama teman-teman. Aku nggak bisa mandiri, dikit-dikit aku minta bantuan bapak atau bantuan ibu. Itu yang ternyata itu munculnya dari waktu dia sebelum usia 17 itu kan. Nah ini yang harus kita temukan. Untuk itu ketika si anak sudah mulai, ya maafkan bapak nak, makan dulu kalau begitu, sekarang kamu pengennya seperti apa, ya kan, kita arahkan. Baik, sekarang bapak izinkan kamu untuk kepingin seperti ini seperti itu, hanya saja tolong berhati-hati dan selalu waspada, juga menyampaikan segala sesuatu yang kamu ketahui di luar kepada bapak ibu kalau memang itu kamu masih meragukan tentang kebaikannya. Jadi harus ada komunikasi intens ini. Kemudian hadiah dan juga pelayanan. Walaupun di SMA kan masih butuh dilayani, misalkan apa pelayanannya? Kalau dimandikan sudah nggak mungkin, ditatakan kamarnya juga nggak mungkin. Tapi kita lihat dia sekarang butuh apa. Oh ternyata yang dia butuhkan adalah sekarang butuh jaringan internet yang memadai di rumah karena dia sekarang lagi sekolah di rumah misalkan. Ya itu juga harus difasilitasi, namanya pelayanan. Jangan dibiarkan aja. Ya, walaupun dia anak SMA loh ya. Jadi kita lihat dari 5 bahasa kasih ini mana yang masih memungkinkan. Kalaupun dari klaimnya nggak mungkin, kita ciptakan memang. Ini memang kesalahan kita sebagai orang tua. Kenapa komunikasi ini, kasih sayang ini harus terputus? Kenapa 5 bahasa kasih ini tidak pernah tersampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak kita berkembang di luar dari perspektif atau bahkan bayangan kita, gitu Mbak Ani ya. Jadi memang komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu sangat penting ya, Pak ya. Ya. Nah ini juga ada sahabat cerdas lain yang bertanya Pak, tapi karena kita sudah menemani di program Twitter selama kurang lebih 1 jam ya Pak ya, dan kita sudah berbincang nih dari mulai bagaimana konsep teorinya seperti apa, lalu sampai dengan
aplikatif dalam kehidupan sehari-hari seperti Iya. apa. Nah, mungkin sahabat juga bisa nanti langsung menghubungi Pak Suhender sendiri ya Iya, untuk silakan. berkonsultasi secara intens ya. Iya. Kalau misalnya ada beberapa permasalahan yang mungkin harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Iya. Nah, sahabat dan juga terima kasih sudah menyaksikan program TikTok pada sore kali ini, dan juga di sini Sani dan kru yang bertugas akan pamit undur diri dan langsung saja ya Pak ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai